Berangkat dari latar belakang masalah, berangkat dari penghayatan yang saya lakukan, di mana ternyata syukur itu memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita. Bahkan syukur itu merupakan skill atau kompetensi yang harus kita miliki dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena syukur itu merupakan pintu gerbang yang membuka banyak hal. Yang pertama, syukur itu merupakan pintu gerbang bagi kebahagiaan. Karena kenapa? Karena ketika kita hidup, meskipun hidup kita bergelimang dengan berbagai nikmat, namun ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak mampu melihat nikmat-nikmat tersebut, maka hidup kita tidak akan bahagia. Syukur menjadikan kita dapat bertahan dalam berbagai dinamika kehidupan. Dalam kondisi sulit, ketika kita bersyukur, kita akan melihat nikmat, sehingga kita akan masih bisa merasakan kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita akan bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita, sehingga dengan begitu kita akan bisa melihat harapan dan juga tidak akan mudah putus asa. Sehingga dengan bersyukur, tentu kita akan lebih survive, kita akan lebih bersabar dalam menghadapi berbagai dinamika hidup. Saya berpikir, jika ini ditanamkan pada anak-anak sejak kecil, betapa nanti anak-anak ketika dewasa itu memiliki kemampuan pengendalian emosi yang bagus, memiliki daya resiliensi yang bagus, memiliki tingkat kesabaran dan kegigihan yang bagus, di mana itu merupakan skill yang penting yang harus dikuasai oleh anak ketika dalam kehidupan. Tidak hanya itu saja, untuk sukses di akhirat, Allah menyampaikan hanya menyambut orang-orang yang sabar, di mana orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang sabar. Sabar diperoleh dari mana? Sabar diperoleh dengan bersyukur. Di mana ketika kita senantiasa bersyukur, kita akan bisa lebih survive, lebih istiqomah dalam menghadapi berbagai dinamika hidup. Selain itu, dengan bersyukur, kita akan mengenal nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan begitu, merupakan pintu gerbang untuk kita bisa mengenal lebih dalam tentang Allah. Ketika kita pengen mengajarkan perilaku baik pada anak, maka kita harus berpedoman pada petunjuk nilai-nilai kebaikan yang seharusnya kita ikuti, yaitu apa? Al-Quran dan siapa? Allah. Sebelum kita tunduk patuh pada Allah, kita bisa mengenalkan pada anak tentang banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengenalkan pada sekitar kita, pada sekitar anak, tentang ciptaan Allah. Dimana dengan demikian, kita akan bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka saya membuat buku yang tujuannya itu pertama, sebenarnya untuk mengenalkan tentang kebesaran Allah, untuk mengenalkan bahwa Allah adalah Tuhan yang layak untuk kita tunduk patuh padanya, untuk kita mengikuti perintahnya, sehingga ke depan pelaku-pelaku kita itu berdasarkan atas perintah Allah. Nah, untuk menuju ke situ, maka perlu memperkenalkan betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, terutama yang ada di sekitar kita, terutama yang menempel pada diri kita, yaitu nikmat yang tanpa kita minta pun Allah sudah memberikannya. Nah, oleh karena itu saya membuat buku ini, di mana isinya itu pertama memperkenalkan nikmat-nikmat Allah pada anak, terutama pada anggota badan. Kemudian nikmat Allah terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya itu saja, dari buku ini kita akan belajar tentang makna bersyukur, di mana seseorang yang bersyukur itu akan bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian yang dialami,
sekalipun itu kejadian yang buruk. Nah, di sini saya mengangkat kisah keluarga Amin dan Rahma, di mana ketika banyak keluarga yang lain itu berlibur, jalan-jalan keluar. Nah, di sini ada keluarga Amin dan Rahma, walaupun mereka hanya di rumah, tapi mereka tetap bahagia. Mereka bisa bermain dan berlari, walaupun mereka tidak pergi berlibur keluar. Mereka bisa bahagia dengan berkumpul bersama keluarga. Mereka bisa bermain di taman, mereka bisa masak bareng. Nah, itu merupakan hal yang patut disyukuri. Hal ini untuk menunjukkan pada anak bahwa kita akan bisa bahagia itu ketika kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya itu saja, sembari belajar bersyukur, kita melihat apa saja yang sudah diberikan oleh Allah pada kita yang menempel pada tubuh kita. Selain itu, di sini juga dalam mengajarkan syukur itu menggunakan metode yang merangsang daya rasa ingin tahu anak, di mana di sini ada cerita yang membuat anak berpikir kenapa Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan, hewan yang ada di bumi ini. Nah, di mana nantinya kita pengen menunjukkan bahwa sesungguhnya segala yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah itu untuk kebaikan hidup manusia. Bisa kita lihat betapa baiknya Allah menciptakan semuanya itu untuk manusia. Jika anak mengetahui tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang sifat pengasih dan penyayangnya Allah, di mana Allah tanpa kita minta pun itu sudah memberikan banyak hal pada kita. Nah, ketika anak mengetahui itu, maka dia tentunya akan berterima kasih pada Allah. Tentunya dia akan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, harapannya dengan seperti ini, syukur itu akan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar anak, sehingga anak senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Karena ingat, walaupun kita tidak meminta pada Allah, Allah sudah memberikan banyak hal pada kita, sehingga kita harusnya bersyukur. Nah, cerita tentang makna syukur itu tertuang dalam buku Alhamdulillah Terima Kasih Ya Allah. Selain itu, dalam buku paket tema belajar syukur ini tidak hanya belajar tentang makna syukur saja, namun juga belajar tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan yang pertama, dengan menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah dan juga mengoptimalkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, di sini untuk kita bisa belajar bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, metodenya adalah dengan mengajak anak beraktivitas, di mana tidak hanya sekedar membaca buku saja, tetapi di sini anak-anak bisa langsung bergerak untuk praktek mensyukuri nikmat Allah, di mana cara untuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah menjaga pemberian Allah. Nah, salah satu pemberian Allah pada kita itu adalah pemberian kesehatan, pemberian organ-organ tubuh yang melekat pada diri anak, kayak gitu ya. Nah, sehingga di sini ada banyak aktivitas itu untuk mendorong anak-anak supaya bisa mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan pemberian Allah itu tadi. Salah satunya ada aktivitas menggunting dan menempel, di mana di sini ada aktivitas menggunting makanan-makanan sehat kemudian ditempelkan pada mulut. Nah, dari sini anak akan mengetahui mana saja makanan yang baik yang seharusnya kita makan. Nah, selain itu juga aktivitas menggunting dan menempel makanan-makanan yang baik untuk gigi.
Nah, dari sini anak-anak akan belajar mana saja sih makanan yang baik untuk kesehatan giginya sehingga dia bisa menjaga gigi pemberian dari Allah. Selain itu, juga anak-anak belajar mana saja makanan-makanan yang bisa merusak gigi sehingga dia bisa menghindarinya. Nah, selain itu, sekarang ini kan masih masa pandemi. Di dalam buku ini juga terdapat aktivitas sehat yang seharusnya kita lakukan di masa pandemi untuk menghindari virus. Nah, di sini ada aktivitas yang anak-anak bisa bisa mengetahui, memilih aktivitas-aktivitas yang bisa menjadikan tubuh mereka menjadi sehat di masa pandemi. Selain itu juga ada aktivitas memilih atau menemukan alur jalan mana saja aktivitas yang seharusnya dilakukan ketika kita sebelum keluar maupun pas dari luar masuk ke rumah supaya kita terhindar dari virus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa menjalankan aktivitas, di mana salah satu tanda bersyukur adalah menjaga kesehatan pemberian dari Allah. Nah, selain itu, cara bersyukur itu adalah mengoptimalkan pemberian Allah. Salah satu pemberian Allah adalah akal, di mana akal ini berfungsi untuk berpikir. Nah, di sini juga ada aktivitas untuk anak seperti menghitung, mencocokkan gambar, terus menemukan jalan, terus aktivitas mewarnai. Nah, itu seperti itu. Nah, dari sini tujuannya anak-anak bisa belajar juga, belajar sambil bermain, belajar berhitung sambil anak-anak juga memahami tentang bagaimana belajar bersyukur. Nah, selain itu di sini juga salah satu tanda bersyukur itu adalah menggunakan dengan baik pemberian dari Allah. Gimana ketika kita diberikan kesehatan, maka kita gunakan untuk melakukan perbuatan baik. Misalnya apa? Misalnya membantu keluarga kita, membantu ayah ibu kita, terus juga membantu masyarakat sekitar, terus juga berbagi dengan yang selainnya. Nah, dengan kita belajar bersyukur, kita tidak hanya melihat diri kita saja, tetapi kita juga melihat orang lain yang kondisinya lebih sulit dibandingkan kita, sehingga salah satu tanda bersyukur itu juga membantu mereka yang dalam kondisi sulit. Nah, di sini juga mengajak anak-anak untuk belajar berbagi kepada yang lainnya dan juga membantu orang tua ketika di rumah. Nah, itu tertuang dalam buku yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Nah, demikian buku saya. Mudah-mudahan buku saya bisa bermanfaat bagi generasi bangsa, bagi keluarga muslim di Indonesia, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang pandai bersyukur.